Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam mata kuliah statistik, ekonomi sosial dan bisnis. Kali ini kita sampai pada topik statistik non parametrik ya. Dalam pembahasan statistik non parametrik ini diharapkan Anda mampu membedakan eh, mana yang disebut statistik parametrik maupun non parametrik. Kemudian mampu juga melihat variasi-variasi atau jenis-jenis data itu ya. Nah, nanti ada beberapa macam data dan ini terkait dengan metode non parametrik atau parametrik yang digunakan, tergantung pada jenis-jenis data yang diperoleh. Kemudian teknik inferensial umumnya bisa menguji suatu hipotesis dalam upaya kita menarik kesimpulan dan membuat keputusan. Oleh karena itu nanti sebelum hipotesis itu diuji, tentu kita harus mampu merumuskannya. Nah, setelah kita rumuskan, mampu kita mengujinya. Jadi hipotesis itu dirumuskan dan diuji nantinya. Tentu dengan pendekatan statistik. Sehingga dengan demikian kita bisa menarik satu kesimpulan ya. Nah, ketika ini semua bisa, maka keterampilan atau pengetahuan yang Anda peroleh eh, tentang statistik non-parametrik ini pada khususnya akan Anda peroleh. Dan tentu ke kemampuan mengoperasionalkan salah satu metode statistik non parametrik ini eh, harus sudah bisa dilakukan. Ini capaiannya ya. Sehingga nantinya bisa menarik kesimpulan berdasarkan hasil uji hipotesis dan juga membuat keputusan mana yang terbaik ya. Oke, statistik ini kan hampir digunakan di berbagai aspek kehidupan, misalnya di dalam pemerintahan, dalam bisnis, dalam mengatasi atau memecahkan permasalahan-permasalahan sosial. Nah, pada dasarnya statistik itu eh, merupakan komunikasi dia ya, bahasa. Jadi penyampaian dalam bentuk grafik, tabel, dan juga eh, hasil-hasil estimasi ataupun juga eh, perhitungan itu memberikan satu gambaran ataupun juga eh, penyampaian komunikasi yang bisa dipahami, sehingga ada informasi yang bisa diserap dari eh, hasil-hasil pengolahan data statistik. Kemudian penyajian data ya, kita bisa menyajikan data-data tersebut dalam bentuk grafik, dalam bentuk eh, tabel, dalam bentuk infografis, dan banyak teknik penyajian lainnya ya. Kemudian penggunaan statistik itu ada dalam regresi, ada dalam korelasi, dan ada dalam komparasi ya. Dalam regresi ini kita kan mau melihat eh, pengaruh, jadi pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Selain itu, kelebihan dari regresi ini dia mampu memprediksi dengan parameter yang tersedia, mampu memprediksi bagaimana kecenderungan di masa yang akan datang. Nah, statistik berikutnya adalah korelasi. Korelasi ini kan sering kita dengar, ini menyatakan atau menunjukkan suatu hubungan. Jadi indikatornya itu kan kuat atau lemahnya suatu hubungan antara satu objek dengan objek lainnya. Kemudian komparasi, membanding-bandingkan suatu objek dengan objek lainnya. Nah, eh, perbandingan ini kan bisa dilihat indikatornya apakah ada perbedaan atau tidak ada perbedaan, ada tinggi, rendah. Nah, ini kan suatu komparasi yang semuanya ini merupakan jika ditampilkan dalam satu eh, bagan tertentu ataupun juga dalam bentuk infografis, maka dia akan menjadi media komunikasi. Nah, ini peran statistik pada umumnya ya. Oke, kita sekarang masuk ke dalam metode statistik pada umumnya itu terbagi dua, statistik deskriptif dan statistik induktif atau statistik inferensial. Nah, apa perbedaannya? Nah, dalam statistik deskriptif ini merupakan statistik yang memberikan informasi tetapi tidak menarik kesimpulan, hanya menggambarkan dan memaparkan.
Nah, ini alat-alatnya, median, min, rata-rata ini, modus, menjumlahkan, kemudian distribusi, varian, standar deviasi, persentase, minimum, maksimum, kuartil, desil. Nah, ini kan sudah dipelajari di statistik satu. Nah, dalam statistik inferensia, nah ini kita menggunakan pengujian. Jadi ada penarikan kesimpulan nantinya. Apa yang diuji? Yang diuji adalah hipotesis. Nah, dari mana hipotesis? Tentu itu harus dirumuskan terlebih dahulu. Nah, kita ketahui hipotesis adalah dugaan sementara. Ketika sudah dibuktikan itu menjadi uh, bukti atau suatu gambaran nyata dari satu hubungan ataupun juga keterkaitan antara satu objek dengan objek lainnya. Pengaruh dari satu objek terhadap objek lainnya. Atau hubungan ataupun juga eh, perbedaan antara satu objek dengan objek lainnya. Nah, metode statistik yang digunakan ini misalnya regresi tadi, korelasi, ANOVA, dan lain sebagainya ya. Atau uji beda, itu bisa digunakan. Ini dalam ANOVA ya. Jadi di sini ada namanya hipotesis dan ada penarikan kesimpulan. Nah, di dalam penggunaan statistik inferensia ini, kita bisa menggunakan pendekatan eh, parametrik maupun non-parametrik ya. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, ini tergantung dari sifat data, distribusi datanya. Jika datanya itu bersifat tidak normal, maka pendekatan parametrik tidak mungkin lagi kita gunakan karena tidak valid nanti dia ya. Nah, sedangkan pendekatan non-parametrik adalah alternatif ketika data-data itu tidak normal ya. Oke. Nah, dalam metode statistik non-parametrik ini, kita bisa melihat beberapa jenis data di sini ya. Nah, jika datanya nominal, itu digunakan teknik statistik non-parametrik. Jika datanya ordinal juga non-parametrik. Sedangkan data interval dan rasio ini dari jenis penggunaan data dari jenis data ini ke parametrik dan non-parametrik mungkin digunakan. Parametrik dan non-parametrik mungkin digunakan. Nah, bagaimana memilih non-parametrik dan parametrik? Kita bisa melihat tadi pada sifat distribusi datanya ini. Ya. Ketika data interval ini tidak berdistribusi normal, maka pendekatan pendekatan non-parametrik lah yang kita pilih ya. Demikian juga dalam skala rasio. Nah, eh, apa yang dimaksud data-data seperti ini dan bagaimana contohnya? Nanti akan kita lihat pada slide ini ya. Nah, data nominal itu data yang hanya menyatakan suatu kategori atau klasifikasi golongan suatu objek. Nah, misalnya objeknya itu pekerjaan ya. Nah, pekerjaan ini kan bisa dibedakan, misalnya eh, swasta, PNS, dan lain-lain ya. Jadi kita beri angka satu dan 2. Kemudian jenis kelamin, laki-laki, perempuan. Kita beri 1, 2. Nah, angka ataupun pencatatan statistik seperti ini disebut skala nominal. Kenapa? Karena angka satu dan 2 ini tidak berarti atau tidak bermakna satu itu lebih kecil dari 2 atau sebaliknya 2 ini lebih besar dari satu. Hanya sekedar penanda. Demikian juga yang ini kan. Satu laki-laki, 2 perempuan. Jadi makna dari angka satu dan 2 ini hanya sebagai penanda. Bukan menunjukkan besar kecilnya atau tinggi rendahnya. Ya. Nah, ini disebut data nominal. Kemudian apa data ordinal? Data yang tidak hanya mempunyai data yang tidak hanya berupa kategori, tapi sekaligus juga adanya pemeringkatan. Nah, kalau ini kan sifatnya kategori satu, 2, swasta, PNS, atau bisa lebih dari nanti ya. Lain-lainnya 3 gitu ya. Nah, sedangkan data ordinal itu, nah kita beri kode juga 1, 2, 3, 4, 5. Namun angka satu dan 2 dan 3 ini menunjukkan peringkat.
Nah, berbeda dengan ini ya, sangat tidak nikmat misalnya kan, tidak nikmat. Artinya sangat tidak nikmat ini merupakan ranking yang rendah dibandingkan tidak nikmat. Nah, jadi kalau kita melakukan survei kan ini sering kita tanyakan ya. Nah, ini 5, sangat nikmat, cukup nikmat 4. Artinya 4 ini lebih kecil dari 5. Atau sebaliknya 5 lebih besar dari 4. Dan ini juga seperti itu. Jadi data ordinal ini menunjukkan pemeringkatan, ada rank di situ ya, ada ranking. Kemudian skala interval. Nah, skala interval ini kan umumnya ada suatu pasangan objek ya. Nah, jadi ada jarak di situ, ada 2 objek. Uh, Dia bisa juga mempunyai sifat-sifat skala ordinal. Uh, jadi ada tinggi rendahnya, ada jaraknya. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Misalnya kita mau menanyakan berapa penghasilan saudara. 4.500.000 sampai dengan 6 juta. Artinya di sini ada 2 objek nih ya. Nah, ini disebut skala interval. Nah, kita bisa bikin dia menjadi ordinal, kita berikan kode 1, kode 2, kode 3 untuk interval berikutnya. Nanti yang dimaksud tadi dia bisa memiliki sifat skala ordinal. Jadi kalau kita buat di sini 5, pendapatan lebih besar dari 10 juta, kurang dari 10 juta itu 4, dan sebagainya ya. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan data ordinal kita pakai data yang ini. Oke, kemudian data rasio dan data yang jaraknya sama dan mempunyai nilai 0. Jadi mutlak ya. Jadi dia ada nilai 0 di dalam data rasio ini. Juga jika dioperasionalkan perkalian penambahan, pengurangan, dan pembagian ini bisa ya. Termasuk juga ini datanya. Hanya tinggi rendahnya itu tidak bisa kita bedakan. Misalnya kalau ini tidak bisa. Nah, kita tidak bisa mengoperasionalkan 1 tambah 2 kemudian dibagi dengan 2 kita cari nilai rata-ratanya itu kan tidak bisa 1,5 itu mencerminkan apa gitu ya. Tapi kalau ini bisa. Nah, ini juga bisa dan ini apalagi ya. Jadi data itu ada 4 jenisnya. Eh, Nominal, ordinal, interval, rasio. Nah, untuk eh, parametrik itu biasanya datanya bersifat nominal dan ordinal. Namun data seperti ini juga bisa nanti kita lakukan ordinal asal kita membentuk menjadi skala ordinal dulu. Oke, ini ya. Dari mana diperoleh data itu? Ya tentu dari observasi, ini kemudian dari kuesioner, dari wawancara ya. Dan kemudian data itu kalau kita olah atau bisa kita sajikan dalam bentuk grafik, tabel, dalam bentuk peta misalnya, atau infografis. Nah, ini kan lagi populer sekarang. Infografis dalam bentuk gambar gitu ya, atau dalam bentuk biasanya ada gambar pohon, gambar ini, tapi di dalamnya ada angka-angka statistik gitu. Kemudian setelah itu kita lakukan analisis. Apa itu analisis? Analisis merupakan suatu kegiatan menguraikan, kegiatan mengelompokkan, kemudian memecahkan persoalan-persoalan dalam satu topik tertentu ya. Misalnya kita mau membahas topik tentang uh, nilai hasil ujian statistik misalnya ya. Nah, dari 40 mahasiswa itu katakanlah 30 orang bernilai tinggi, sisanya 10 orang bernilai rendah. Nah, kita kan sudah membagi 2 kelompok itu ya. Nah, kemudian kita bisa menafsirkannya. Apa persoalan-persoalan di situ ya. Nah, kemudian kita lakukan satu interpretasi. eh, Tentunya interpretasi yang paling mudah 30 bernilai tinggi adalah 30 orang itu adalah akan lulus mata kuliah statistik, sisanya mungkin akan mengulang atau juga mengikuti remedial. Nah, kan itu dia kita lakukan. Oleh karena itu nanti kita simpulkan dari data analisis itu. Nah, ini butuh keterampilan berpikir ilmiah dan kritis di dalam kedua fase ini ya. Oke.
Lanjut, K dalam data nominal itu biasanya digunakan untuk modus, frekuensi, koefisien kontingensi. Ordinal itu media, persentil, korelasi Spearman, Kendall-Tau, dan Kendall-Whitney Newman ya. Oke, penggunaan statistik non-parametrik, misalnya dalam statistik korelasi Spearman. Nah, statistik korelasi itu sebenarnya ada dua. Kalau kita menggunakan pendekatan parametrik, itu namanya korelasi sederhana, korelasi Pearson, korelasi ganda. Kalau datanya itu bersifat normal. Kalau datanya tidak berdistribusi atau bersifat normal, maka kita gunakan pendekatan alternatif yaitu non-parametrik. Nah, tentu kita kalau dia belum berbentuk ordinal, maka kita buat ordinal atau kita buat nominal dulu, ya. Nah, itu kalau korelasi ini dalam pendekatan non-parametrik itu terdiri dari korelasi Spearman atau ada juga yang menyebutkan korelasi rank Spearman. Kenapa rank? Karena dia menggunakan data-data perangkingan. Nah, kemudian ada pendekatan Kendall-Tau ya atau korelasi Tau-Kendall. Nah, ini kedua pendekatan non-parametrik untuk melihat statistik korelasi. Berdasarkan dari jenis data, kalau datanya normal, maka digunakan yang parametrik. Jika tidak normal, digunakan non-parametrik. Bagaimana mengetahui normal tidaknya? Ada uji yang namanya pengujian normalitas data. Jadi kita uji terlebih dahulu, baru kemudian kita simpulkan atau kita putuskan kita menggunakan parametrik ataupun juga non-parametrik untuk statistik korelasi. Metode statistik non-parametrik korelasi Spearman ini sering disingkat dengan RO ya, atau juga RS. Nah, tinggal kita gunakan salah satu ini saja. Nah, dalam sesi perkuliahan ini saya gunakan notasi ini ya. Nanti kalau Anda menggunakan RO boleh ya. Ini bacanya RO ya. Oke, kita lihat formulasinya itu adalah RS sama dengan 1 - 6 kali sigma I sampai dengan N itu D kuadrat I dari setiap observasinya dibagi dengan N pangkat 3 dikurang N. N adalah sampel ya. Oke. Dan D ini adalah selisih dari nilai ranking dikuadratkan. Oke, nanti kita lihat contoh. Nah, ini perhitungan uh, rank Spearman. Jadi kalau kita peroleh perhitungan ini disebut nilai hitung rank Spearman. Nanti ada nilai rank Spearman itu yang tabel ya. Dan ini digunakan untuk membuktikan hipotesis nantinya. Oke, ini kerangka ringkas dari metode rank Spearman itu. Oke, korelasi rank Spearman itu kita ambil notasinya RO atau RS, kemudian kita gunakan data ordinal, eh, karena data ordinal ini menunjukkan observasi ranking, ada tinggi, rendah, seperti tadi kan, sangat tidak suka, tidak suka, netral, suka, sangat suka. Seperti itu kan menunjukkan ranking-ranking 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jika dia masih rasio, kita konversi dulu datanya, kita buat ranking nanti. Kemudian metode formulasinya itu 1 kurang sigma 6 kali 1 kurang 6 kali sigma I sama dengan 1 sampai N D kuadrat I dibagi dengan N pangkat 3 kurang. Di mana D itu adalah selisih antara observasi objek pertama dan observasi objek kedua yang mau kita lihat korelasinya. Oke. Kemudian kita formulasikan hipotesisnya. Misalnya ada hubungan antara X dengan Y, yang kedua hipotesisnya tidak ada hubungan X dengan Y. Itu kira-kira bunyi ataupun juga pernyataan hipotesis yang perlu kita rumuskan. Nah, mekanisme ujinya, jika RS hitung atau range Spearman hitung itu lebih kecil dari RS tabel, kita harus terima H0, artinya koefisien korelasi tidak signifikan. Artinya tidak ada hubungan antara X dengan Y. Kemudian jika RS hitung lebih besar dari RS tabel,
pada level signifikan tertentu. Nah, level signifikan ini 1%, 5%, atau 10%. Biasanya kita pilih 5% ya. Itu artinya koefisien korelasi signifikan. Artinya jika RS itu lebih besar dari RS tabel, ada hubungan antara X dengan Y. Seperti itu. Antara satu objek dengan objek lainnya ya, yang mau kita lihat atau kita teliti. Oke, setelah kita uji nantinya, nanti kita tarik kesimpulannya. Nah, kesimpulan apa kesimpulannya? Ya berdasarkan yang mana H0 atau H1. Kalau misalnya terima H1 berarti kesimpulan kita ya ini ada hubungan antara X dengan Y secara signifikan atau secara nyata. Jadi signifikan ini artinya nyata ya. Oke, ini ada contoh bisa kita lihat. Ini ada nama mahasiswa A, B, C, D sampai P. Ini nama mahasiswa ya kita umpamakan ya. Ini uang jajannya, kemudian ini indeks prestasinya. Nah, kita mau melihat apakah ada korelasi atau apakah ada hubungan antara uang jajan dengan indeks prestasi belajarnya per semester ya. Nah, eh, kita harus uji, kita harus rumuskan hipotesisnya dulu, lakukan uji hipotesis dan berikan kesimpulan. Nah, ketiga hal ini eh, yang harus kita tempuh dalam melakukan langkah-langkah metode ilmiah. Dia harus berikan kesimpulan supaya kita bisa buat keputusan. Ya. Oke, penyelesaiannya kita buat dulu pernyataan hipotesisnya. H0-nya itu tidak ada korelasi antara uang jajan dengan indeks prestasi mahasiswa. H alternatif H1 ini ya, terdapat korelasi uang jajan dengan indeks prestasi mahasiswa. Nah, yang mana yang terbukti nanti ini dikoreksi aja nih. Oke, nanti kita harus uji, kita harus hitung dulu uh, range Spearman hitung dan bandingkan dengan range Spearman tabel. Nah, langkah pertama kita buat tabel seperti ini. Nah, ini nama mahasiswa kita urutkan ke bawah, ini uang jajan, kemudian ini indeks prestasi. Nah, kita urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau dari yang terbesar sampai ke nilai terkecil. Boleh seperti itu. Nah, yang terbesar data itu adalah 1.500, kemudian diikuti 1.200 sampai seterusnya. Coba perhatikan di sini sudah terbalik-balik ya hubungannya, menyesuaikan dengan ini. Jadi kalau tadinya dia terakhir, sekarang udah naik ke atas karena dia nilainya terbesar. Kecil sampai yang paling kecil itu 400. Demikian juga ini mengikuti nanti dia berurut, ya, karena ini pasangan berurut ya, nggak boleh tertukar. Kemudian kita beri ranking. Yang terbesar kita beri 1, 2, 3 sampai 16 karena N kita itu adalah 16 sampel kita. Kemudian kita berikan ranking. Ranking yang sama kita beri tanda. Kita lakukan kalibrasi. Nah, bagaimana cara melakukan kalibrasi? Kita tambahkan dibagi dengan jumlah data yang kita kalibrasi. Nah, ini ada tiga observasi data yang sama nilainya yaitu 1000, 1000, 1000 ya kan? Nah, maka eh, 5 tambah 6 tambah 7 kita bagi 3. Nah, kemudian mana lagi data yang sama? Ini data yang sama. Nah, ini kita kalibrasi, kita perbaiki rankingnya. Nah, ini kan kalau kita bagi 5 tambah 6 tambah 7 bagi 3 itu 6, maka ini kita beri nilai 6 semua. Oke? Nah, ini juga demikian, karena ini sama nilainya, ini 10, 11, kan tidak bisa kan? Tidak. Eh, kita menentukan ranking sementara nilainya sama. Nah, tentu kita kalibrasi 10 tambah 11 dibagi 2, 10,5. 10,5. Oke, ini juga sama 600 600, maka rankingnya itu kan eh, sebenarnya bisa bertukar kan di atas atau C berikutnya. Nah, oleh karena itu kita kalibrasi juga seperti ini. Ini gunanya kalibrasi. Nah, data ini yang kita pakai nanti untuk perhitungan range sperma dari nilai rank X. Nah, berikutnya kita cari rank Y. Nah, kita urutkan kembali dari yang terkecil sampai terbesar. Kita perhatikan tabel berikut. Nah, sekarang kita mencari rank Y. Oke, kita urutkan dari IPK tertinggi sampai IP terendah. Oke, kita beri ranking. Ini berurut. Nah, ini sudah terbalik-balik ya.
sudah bertukar. Ya. Nah, ini jangan sampai ini pasangan ini eh, bertukar nantinya, ya karena ini semua datanya berurut, ya. Urut datanya berpasangan ini bukan berurut maksud saya. Nah, ini sudah bertukar. Nah, yang berurut itu adalah rank Y. Nah, kita perhatikan apakah ada observasi yang sama. Nah, ini dalam data IPK ini ada yang 3,6-nya itu 3 orang ya. Nah, ini rankingnya kita lakukan kalibrasi. Caranya sama. Kita tambahkan, kita bagi dengan nilai observasinya. Ada 3 mahasiswa, berarti bagi 3 itu 9. Kita beri ranking 9. Demikian juga ini sama IPK 3,5, maka rankingnya kita kalibrasi menjadi 14,5, 14,5. Kemudian kita hitung range Spearman-nya. Nah, nilai range Spearman ini tentu kita harus cari nilai D dulu ya. D itu adalah selisih dari X dengan Y. Ya. Kita kurangkan saja 15 kurang 1, 14, 16 kurang 2, 14, dan seterusnya. Sampai dia termasuk yang nilainya negatif. Kemudian kita kuadratkan. Nah, tujuan kuadrat ini untuk menghilangkan nilai negatif. Ya. Kuadratkan, 14 kuadrat itu 196, 14 kuadrat 96. 7,5 kuadrat, artinya 7,5 kali 7,5 itu 56,25. Dan seterusnya kita kuadratkan. Setelah kita kuadratkan, karena ini permintaannya sigma ya, maka kita jumlahkan. Jumlah semua. Nah, ini adalah sigma I sama dengan 1 sampai N D kuadrat I. 1043,5. Nah, tinggal kita masukkan angka sini, kita kalikan. Kemudian N-nya juga, N pangkat 3, kita punya N 16 ya. 16 observasi. Ini 16 nih ya. Jadi sampai O ini 16. Di pangkat 3 dikurang 16. Oke, kita selesaikan perkalian ini. Kita selesaikan pengurangan ini. Baru kita bagikan. Setelah kita bagikan, uh, ini sudah kita bagi. Kemudian kita baru terakhir kita kurangkan dengan 1. Nah, hasilnya 0,53455. Kita bisa bulatkan. Nah, kita ambil 3 angka di belakang koma, 0,535. Ini disebut range Spearman hitung. Nah, langkah selanjutnya tentu kita harus mencari range Spearman tabel ya. Nah, bagaimana mencari range Spearman tabel? Nah, kita harus melihat tabel koefisien korelasi Spearman. Nah, ini kita bisa peroleh pada sampel kita 16, 16 mahasiswa. Kemudian alfa yang kita gunakan itu 5%. Karena kita uji satu arah, kita ambil yang atas. Oke, itu 0,429. Kemudian langkah selanjutnya kita lakukan pengurangan ya. Ya, kita lakukan eh, dan pengurangan maksud saya kita bandingkan ya. Kita membandingkan range Spearman hitung dengan range Spearman tabel. Nah, range Spearman tabel kita adalah 0,429 yang ini. Jadi kan range Spearman hitung kita adalah 0, min 0,535. Nah, arti negatif ini adalah arah. Jadi tidak mencerminkan besar kecilnya. Ini hanya arah. Artinya apa? Nah, saya kembali ke slide sebelumnya. Jika dia bernilai negatif, maka artinya range Spearman itu X. Jika X mengalami kenaikan, maka Y mengalami penurunan. Jadi hubungannya eh, bertolak belakang ya. Nah, itu arti tanda negatif. Kalau dia diperoleh nanti positif, maka dia hubungannya searah. Artinya hubungan antara X dan Y itu adalah searah, artinya di mana jika X meningkat, maka Y juga ikut meningkat. Artinya kalau kita ambil tadi dari contoh, jika uang jajan meningkat, maka eh, IPK juga akan meningkat ya. Tapi kalau dapatnya negatif, berarti jika uang jajan meningkat, maka eh,
IPK akan turun. Nah, ini kan suatu temuan yang menarik ya. Nah, cuma apa makna angka 0,5 ini? Selain dari arah tadi min, nah besarnya korelasi itu seperti yang terlihat pada tabel berikut ini. Nah, ini bisa jadi penuh. Kalau dia dapatnya nol, korelasi spermanya itu, maka tidak ada hubungan antara X dan Y. Jika 0,1 sampai 0,9 itu hubungannya ada tapi kurang berarti. Kalau dapatnya itu 0,1 dan 0,29 itu hubungannya lemah. Nah, semakin besar ini dia intervalnya ini 0,3 sampai 0,49 itu hubungannya moderat. 0,5 sampai 0,9 itu hubungannya kuat. 0,7 sampai 0,89 itu hubungannya sangat kuat. Nah, lebih dari 0,9 sampai 1 itu hubungannya mendekati sempurna. Jadi kalau 1 dapatnya itu sempurna. Apakah kita peroleh korelasi range Spearman ini lebih dari 1? Tidak. Jadi besarnya itu dari 0 sampai 1. Ya. Nah, kini kita peroleh min 0,5. Tetapi kita harus uji dulu dia signifikan atau tidak. Atau kita mau menguji apakah H0 atau H1 yang diterima. Maka kita bandingkan dengan T-tabel. Jika T-tabel, oh, maksud saya RS hitung lebih kecil dari RS tabel, maka H0 diterima. Jika RH hitung lebih besar dari RS tabel, maka H1 diterima. Nah, apa bunyi H1? Apa bunyi H0? Kalau H0 ini bunyinya tidak ada hubungan, H1 ada hubungan antara X dan Y. Nah, kita lihat sekarang kita sudah peroleh nilai dari tabel itu 0,429. Nilai dari range Spearman hitung itu adalah min 0,35. Kita bandingkan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa RS hitung kita ini lebih besar dari RS tabel 0,429. Kita abaikan nilai negatif nih ya. Nah, karena nilai negatif hanya menunjukkan arah. Jadi jadi pada alfa 0,5 ya. Maka hipotesis alternatif yang kita terima bahwa terdapat hubungan yang signifikan atau nyata antara hubungan uang jajan dengan indeks prestasi. Tetapi karena dia hubungannya negatif, maka kita bisa menginterpretasikan juga menganalisisnya jika uang jajan naik, maka indeks prestasi mahasiswa turun. Ya kan? Jadi arahnya berbalik ya. Kalau X-nya naik dalam hal ini jajan, maka IP-nya turun. Tapi kalau dapatnya positif, X-nya naik, uang jajannya naik, indeks prestasinya juga ikut naik. Demikian dia. Ini korelasi rank Spearman. Oke, ini ada latihan soal. Silakan dikerjakan. Langkah-langkahnya sama seperti yang sudah saya jelaskan. Anda bisa melakukan latihan secara manual, hitung dengan tangan, dan jika sudah mampu menghitung dengan tangan, nanti akan lebih mudah mengoperasionalkannya di Excel atau juga SPSS. Nah, rumuskan hipotesis, hitung koefisien korelasi Spearman, jelaskan kekuatan hubungan. Tadi ada moderat kan, sampai hubungan yang sangat kuat. Kalau besar angkanya ya kuat ya. Nah, kemudian lihat arah hubungan negatif atau positif. Uji hipotesis signifikansi dengan membandingkan RS hitung dengan RS tabel. Selamat bekerja, banyak berlatih. Mudah-mudahan eh, presentasi ini bisa dipahami dan juga bisa dikerjakan latihan soalnya. Saya agree. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.